Buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Ya, mungkin sekali lagi MC boleh sapa kita. Shalom buat kita semuanya. Shalom. 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 Nah, puji Tuhan kita boleh dipertemukan dalam ibadah pengisian dan jam doa kita hari ini. Kiranya teman-teman dan kakak abang sekalian dalam kondisi yang sehat sehingga kita bisa mengikuti ibadah ini juga dengan baik. Baik, MC hari ini mau tanya-tanya dulu sebelum kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Mungkin boleh MC lihat dulu ya siapa yang di sini. Ya, mungkin MC mau kita untuk boleh on cam dulu ya, biar bisa terlihat wajah-wajah cantik dan gantengnya yang boleh mengikuti ibadah hari ini. Ya, boleh silahkan kawan-kawan dan abang dan kakak boleh open kameranya. Ya, kok pada takut ya ini ya? Nggak open kamera, atau mungkin masih ini ya, masih bersiap-siap juga mungkin seperti itu ya. Oke, mungkin MC mau tanya dulu ya, sebenarnya hari ini sungguh panjang dan mungkin weekend yang melelahkan seperti itu ya. Apa sih yang boleh kita syukuri hari itu? Pasti Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Mungkin MC mau tanya dulu sama Kak Rebina, ada Kak Rebina? Baru dipanggil sudah muncul Kak Rebina. Halo Kak Rebina, apa kabar? Halo, baik. Puji Tuhan. Mungkin MC mau tanya-tanya dulu sama Kak Rebina. Kak Rebina, apa sih yang disyukuri satu hari ini, Kak Rebina? Oke, terima kasih MC. Jadi hari ini aku bersyukur karena aku bisa bangun pagi, kemudian aku bisa melakukan aktivitas pada hari ini, dan tadi juga aku sempat ketemu sama adik-adik kakakku, walaupun memang nggak komplit, ya bersyukur. Gitu. Itu aja sih. Puji Tuhan, ada banyak yang disyukuri untuk hari ini. Ya, teman-teman dan kakak abang pasti kita punya banyak hal yang kita syukuri hari ini karena kasih Tuhan begitu setia bagi setiap kita. Kasihnya selalu baru bagi kehidupan kita. Saudara-saudari dan kakak abang sekalian, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat pujian kita. Kita mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kita mau percaya bahwa saat kita tidak berdaya, Yesuslah yang selalu menopang kita. Bahwa saat kita berpikir tidak ada harapan, Dia adalah harapan kita. Karena kasih-Nya selalu baru setiap hari, mari kita bersyukur karena Dia tak pernah meninggalkan kita. Kita angkat pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Saat ku tak berdaya, Yesus yang selalu menopangku. Saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Saat ku tak berdaya, Yesus yang selalu menopangku. Saat tiada harapan, Kaulah harapanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang selalu baru tiap hari. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah tinggalkanku. Kau selalu ada bagiku.
Mari saat ini saudara-saudari, kita akan masuk dalam doa ucapan syukur kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya masih ada sampai saat ini dalam kehidupan kita. Kita boleh datang kepadanya dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan masih memberkati kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang Tuhan izinkan bagi kita. Mari kita bersyukur untuk keluarga kita, untuk KTB kita, untuk PKK kita, untuk AKK kita, yang sampai saat ini masih ada bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan doa ucapan syukur kita. Mari bersyukur dengan sungguh kepada Tuhan kita, karena di masa-masa yang sangat menakutkan ini, kita masih tetap diisi dalam kelompok kecil. Kita masih bisa dalam komponen pelayanan melayani. Kita masih bisa mengerjakan bagian kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, seturut dengan pengenalan kita akan Dia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Saudara-saudari, kita akan bermazmur bagi Tuhan lewat mazmur kita, Mazmur 103. Kami akan baca di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari Mazmur 103,
ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kami akan membacakannya bagi kita semua. Kami mulai dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini juga bisa kita lihat Daud memulainya dengan kata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Daud mau menceritakan kepada kita lewat Mazmur ini bahwa memuji Tuhan tidak terjadi secara spontan dan natural. Daud mengajak jiwa dan hatinya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan tidak terpisahkan dari setiap kebaikan-kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Dan memuji Tuhan harus secara menyeluruh dengan segenap keberadaan kita. Daud menggugah jiwa dan seluruh batinnya untuk memuliakan Allah. Bukan sekedar aktivitas bibir belaka, lebih daripada alunan nada dan rangkaian kata. Pujian dimulai dari hati dan mengalir dalam segenap diri. Demikian Mazmur kita pada malam hari ini. Mari saudara-saudari, kita akan masuk dalam lagu penyembahan kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Allah kita yang sungguh luar biasa, karena Dia yang telah menyelamatkan kita. Mari kita naikkan lagu penyembahan kita di hadapan Tuhan. Segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saat ini kita akan menaikkan doa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari menyembah Tuhan Allah kita yang tak pernah meninggalkan kita. Mari menyembah Allah yang setia, yang sungguh setia bagi kita, bahkan dalam ketidaksetiaan kita. Mari naikkan doa penyembahan kita.
Mari kita menyembah Allah kita. Allah yang terus memelihara hidup dan kehidupan kita. Allah yang menolong dan memampukan kita mengerjakan pelayanan kita, mengerjakan studi kita, bahkan mengerjakan bagian kita dimanapun kita berada. Mari naikkan penyembahan kita bagi Dia. Mari menyembah Allah kita. Mari menyembah Dia. Seturut pengenalan kita akan Dia. Amin. Saudara-saudari, mari kita angkatkan lagu pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, meski kita tak layak, Tuhan yang melayakkan kita oleh karena kasih setianya. Walau kita tidak patut, tapi Tuhan yang melayakkan kita karena belas kasihan-Nya bagi kita. Mari kita angkat pujian, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan
kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku setiap kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Mari datang dan mengaku kepada Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kita dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita, dalam segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melukai hati Tuhan. Mari datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari mengaku di hadapan Tuhan atas ketidaksetiaan kita, ketidakberjuangan kita, ketidaktaatan kita dalam mengerjakan pelayanan ini. Mari mengaku di hadapan Tuhan keinginan daging dan kemalasan yang menguasai kita. Mari mengaku di hadapan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari akuilah segala dosa kita, seturut pengenalan kita akan Dia.
firman Tuhan bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara-saudari, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan lewat khotbah pada ibadah kita hari ini. Kepada Kak Heni, kami persilahkan, Kak. Terima kasih buat MC. Shalom buat kita semua. Shalom. Ya, sebentar Kakak izin share screen dulu ya. Udah kelihatan? Udah ya? Ya, salam kenal buat kita semua. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Allah yang mengasihi kami tanpa syarat dan mengampuni kami tanpa batas. Kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak-Mu dan Engkau senantiasa mengasihi kami dengan panjang sabar sekalipun kami berulang kali jatuh dalam dosa. Bahkan bukan sampai di situ saja, Engkau memperlayakkan kami yang berdosa ini untuk menjadikan kami rekan sekerja-Mu, mengerjakan pelayanan kudus-Mu, di mana kami sadar kami sangat tidak layak, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada dalam komunitas KMK, di mana kami boleh bertumbuh bersama dalam pembelajaran firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan sama-sama belajar mengasihi Tuhan, saling menguatkan, dan saling melayani. Terima kasih buat komunitas KMK yang boleh kami nikmati, dan biarlah juga setelah kami boleh menikmatinya, kami juga boleh ambil bagian dalam pelayanan ini untuk juga boleh melayani adik-adik yang boleh bergabung di kampus Fakultas Hukum, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih Kristus dan rindu untuk terus berpengalaman dengan Tuhan. Dan bersyukur buat malam ini Tuhan, kami boleh berjam doa bersama di tengah kelelahan kami, menjalani studi kami, menjalani pelayanan kami. Kami mau ambil waktu sejenak untuk berdoa bersama, untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan, untuk disegarkan kembali oleh Tuhan, untuk diluruskan kembali oleh Tuhan, untuk diteguhkan kembali oleh Tuhan, sehingga memampukan kami untuk melanjutkan hidup kami, melanjutkan studi kami, melanjutkan pelayanan kami dengan lebih kuat, dengan lebih semangat, sampai kami boleh menyelesaikan bagian kami nantinya, Tuhan. Hamba sangat terbatas, biarlah kiranya Tuhan sucikan, kuduskan hamba, pakai hamba untuk menjadi perpanjangan lidah-Mu, untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu kepada kami. Dan biarlah firman-Mu itu boleh meresap ke dalam hati kami, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mempersiapkan kami pribadi lepas pribadi, agar siap seperti tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami boleh menangkapnya, kami boleh merenungkannya, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga selesai dari jam doa ini, kiranya kehidupan doa kami, relasi kami dengan Tuhan semakin diperbaharui. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam kenal. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal ya sama kakak. Kalau panitia atau pengurus atau siapa kemarin yang menghubungi kakak ya dari Komdo ya. Bikin temanya itu come here gitu ya. Terus kakak merenungkannya ya, bicara tentang HPDT itu bicara tentang relasi yang intim, bicara tentang berpengalaman dengan Allah gitu ya. Kita punya relasi yang unforgettable gitu.
Jadi berpengalaman dengan Allah sesuatu yang akhirnya menjadi apa ya, jauh lebih kuat gitu ya, jadi tabungan kita untuk boleh mengerjakan pelayanan, untuk kita bagikan kepada adik-adik dari sebatas hanya teori firman Tuhan yang mungkin terlalu abstrak gitu ya, tetapi ketika kita membagikan apa yang kita alami bersama Allah, itu jauh lebih real gitu ya, dan harapannya membuat orang-orang yang kita layani juga rindu untuk berpengalaman dengan Allah gitu. Ya, perkenalkan, nama kakak Kak Heni, kakak alumni dari FKUSU 2002. Saat ini bekerja di kedokteran Nommensen sebagai dosen, ya fokus sebagai full timer di akademisi dan melayani di Perkantas sebagai BPC Perkantas Sumbagut sebagai sekretaris dan masih KTB dan punya mimpin KTB. Kalau adik KTB kakak itu 2 kelompok itu koas, satu koas itu sudah mau ujian, ini nanti November mereka mau ujian kompetensi, satu kelompok lagi udah alumni ya, dari 1 KTB dari alumni FKUSU, 2 KTB koas FKUHN. Dan kakak mendampingi sebagai tim pendamping pelayanan di KMKUHN UPFK-nya. Salam kenal buat kita semua. Kita saat ini akan belajar dari satu tokoh, Daniel, ya, bagaimana seorang Daniel yang sangat konsisten gitu ya, mulai dari dia mahasiswa sampai dia menjadi seorang alumni ceritanya ya, kan dia menjadi ASN gitu ya, PNS gitu ya, orang pejabat aparatur negara, bagaimana dia tetap konsisten hidup mengasihi Allah, menjalani hidupnya juga berintegritas, menjalani hidupnya konsisten menyenangkan Allahnya, sehingga dia memiliki kehidupan doa itu yang sangat erat dengan Allah gitu. Jadi kita akan sama-sama belajar. Mudah-mudahan kita belum ngantuk ya. Kakak nggak tahu nih kalian tadi habis ngapain semua ya, ngezoomnya berapa jam gitu ya. Pasti udah kelelahan gitu ya. Kakak nggak tahu nih. Mudah-mudahan sih bisa tetap fokus konsentrasi ya. Kakak boleh minta satu orang bacakan Daniel 10 buat kita. Siapa yang bisa membacakan? Karena kalau ganti-gantian nanti bisa nge-lag ya, jadi nggak kehilangan fokus malah ya. Mending satu orang. Siapa di sini suaranya agak merdu gitu ya. Kalau singer nanti capek kali kan, dia udah nyanyi, dia main musik, dia pula lagi baca Alkitab ya kan, nggak ada lagi yang lain gitu. Bolehlah gantian yang lain dulu yuk. Siapa suaranya yang merdu selain MC dan singer kita? Nggak harus yang merdu lah ya, yang percaya diri aja lah. Silakan membacakan Daniel 10, satu orang. Daniel 10. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, Raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Jar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannya lah firman itu dan diperhatikannya lah penglihatan itu. Pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Upas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suluh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya itu seperti gaduh orang banyak. Hanya aku, Daniel, melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikianlah aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu kudengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah.
Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi. Camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu kubuka mulutku dan mulai berbicara. Kataku kepada yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku, hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku, bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia, yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Dan berkata, hai engkau yang dikasihi, janganlah takut. Sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satupun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpinmu itu. Ya, kalau kita melihat ke sejarahnya, gitu ya, dalam masa pembuangan bangsa Yehuda ke Babel selama 70 tahun, itu ada tertulis kisah Daniel, gitu. Ada tercatat kisah Daniel di dalamnya, di mana kita semua tahu ya tentang Daniel ini adalah sosok yang sangat dikasihi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena hidupnya yang taat dan berintegritas. Kalau kita Daniel 1 udah pada sering lah ya mempeakannya ya, bagaimana dia dan teman-temannya Sadrak, Mesar, dan Abednego nggak mau makan makanan hasil yang habis dipersembahkan kepada berhala, ya kan, sampai mereka berani bikin challenge gitu ya, challenge 10 hari hanya dikasih makan sayur dan air putih, lalu dites kecerdasannya setelah 10 hari gitu. Itu tahu kita ceritanya ya, bagaimana akhirnya mereka tetap menjadi orang lebih cerdas. Dan yang lebih wow lagi kisahnya Daniel di kandang singa, bagaimana dia tidak sama sekali disentuh, bahkan bajunya pun tidak ada koyak sama sekali. Nah, ada kisah yang sangat menarik sebenarnya untuk kita PA-kan ya. Daniel 10 ini bicara tentang kehidupan doa Daniel gitu. Dan mudah-mudahan setelah kita memPA-kan ini ada perubahan dalam konsep berdoa kita ya. Itu dimana kalau kita lihat Daniel ini dikisahkan dia dianugerahi wawasan yang luas, bijaksana, dipenuhi hikmat Tuhan gitu ya. Di ketaatannya kita tahu ya, bahkan sampai dia jadi alumni gitu ya, udah kerja jadi orang tertinggi kedua gitu ya, dia tetap rutin berdoa 3 kali sehari gitu ya. Bahkan di jam istirahat dia pulang ke rumahnya, dia berdoa menghadap ke arah Yerusalem. Kita semua pasti tahu kisah itu, dan dia konsisten melakukannya. Hidup mencintai Tuhan, hidup berintegritas, hidup setia dan taat. Nah, ketaatan itulah yang dipandang oleh Allah, sehingga banyak mukjizat yang dialami oleh Daniel. Gitu. Doa Daniel itu selalu dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa khusus dari dalam sejarah Israel, gitu ya. Kalau kita lihat doa Daniel itu tidak semata-mata hanya doa untuk dirinya sendiri, tapi doa-doa untuk bangsanya.
Karena ini kan kisah Daniel kalau kita tahu dikisahkan tuh dari masa-masa, bayangin ya panjang banget ya, 70 tahun pembuangan Babel. Nah, kisah ini, kisah yang Daniel 10 ini itu udah selesai 70 tahun pembuangan Babel, beralih kepada penguasaan Persia. Bayangin ya, udah 70 tahun penguasaan Babel, dia beralih ke penguasaan Persia. Nah, pada waktu beralih ke penguasaan Persia, Daniel mendapat penglihatan. Dan penglihatannya itu sangat membuatnya stres. Yaitu katanya apa? Bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan kesusahan yang lebih besar lagi. Bayangin ya, 70 tahun pembuangan Babel, udah 70 tahun tersiksa gitu ya, sedang dalam penjajahan Persia, nanti akan ada kesusahan yang lebih besar lagi. Itulah yang membuat Daniel sangat bersedih hati. Itu yang membuat dia berkabung, lalu apa? Berdoa, dan bukan hanya berdoa, berpuasa. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 3 minggu, 21 hari. Bahkan, mohon maaf, dibilang dia tidak berurap sama sekali gitu ya. Saking seriusnya dia berdoa, bergumul, berdoa, bergumul. Itu menunjukkan bagaimana dia benar-benar bersungguh hati datang ke Tuhan untuk memohon pertolongan hanya kepada Tuhan agar menolong bangsanya. Jadi akhirnya kita bisa paham esensi dari sebuah puasa itu bukan hanya puasa makannya, tapi bagaimana menahan emosi, menahan hasrat, benar-benar fokus hanya kepada Allah, karena ada yang kita benar-benar ingin Allah kasih tahu nih sama kita. Kita benar-benar memohon pertolongan Allah. Dan kalau kita lihat di ayat 5, dibilang di situ ada seorang berpakaian lenan. Setelah 21 hari Daniel berdoa, katanya dia dikunjungi oleh makhluk sorgawi. Jadi ini kisah Daniel ini sebenarnya kalau kita sekolah minggu kemungkinan besar ada ya ceritanya gitu ya. Jadi kalau makhluk sorgawi itu kalau kita lihat di tafsiran itu katanya malaikat Gabriel. Kalau malaikat Gabriel itu kan diilustrasikan sebagai malaikat penyampai berita ya. Lalu mengatakan dia dihalangi oleh pemimpin kerajaan Persia. Jadi itu maksudnya adalah roh jahat gitu. Sehingga memerlukan bantuan, di situ dikatakan nanti ada malaikat Mikael. Jadi kalau di sekolah ini kita tahu ya malaikat Mikael itu adalah malaikat perang. Gitu. Nanti di sini kita akan sama-sama belajar melihat bahwa ketika kita berdoa, ternyata peperangan rohani sedang terjadi. Dan itu yang sedang terjadi saat 21 hari Daniel itu berdoa. Jadi singkatnya malaikat Gabriel itu mau menyampaikan pesan dari Allah tetapi dihalangi oleh si iblis gitu ya. Lalu ditolong oleh malaikat Mikael sehingga hari ke-21 lah si malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Daniel. Gitu. Nah, Daniel dikatakan orang yang dikasihi gitu ya. Pastilah ya kalau kita saat bergumul banyak masalah, stres gitu ya, kalau cewek pasti nangis-nangis, matanya bengkak gitu ya, pasti udah capek kali kan. Tambah lagi berdoa, tambah lagi nggak makan, puasa, bukan 1 hari, tapi sampai 3 minggu, bisa dibayangin lemesnya ya. Bisa sampai pingsan pun kalau kita sebenarnya orang zaman sekarang ya. Makanya orang zaman dahulu kok kuat-kuat kali ya. Elia bisa lari sampai berhari-hari gitu ya kan. Ini Daniel sampai 3 minggu nggak makan gitu ya. Lalu dia ketemu dengan malaikat Allah. Keagungan cahaya, kemuliaan dari malaikat itu membuat Daniel makin lemas gitu. Tapi malaikat langsung menopang dia. Dan menariknya kalau kita perhatikan semangat Daniel itu dibangkitkan kembali ketika apa? Ketika si malaikat bilang apa? Hai kamu orang yang dikasihi. Janganlah takut. Sejahteralah engkau. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Salah satu kekuatan dari doa yang kita dapat apa? Peneguhan, kekuatan. Mungkin masalah kita belum selesai, tetapi pertama ketika kita datang berdoa, pernah nggak kita yang doa sungguh-sungguh, siap doa amin tuh kayak ada perasaan lega, kayaknya plong, lebih kuat lagi. Itu peneguhan dari Allah. Sehingga
pertama sekali yang kita pahami, mindset kita harus kita rubah. Berdoa bukan harus dapat jawaban doa, tetapi adalah menyatakan, aku ini sangat terbatas, aku ini sangat lemah, kekuatanku sangat terbatas, aku butuh kekuatan Tuhan. Melalui doa, kita langsung, efeknya itu langsung nyata, siap amin tuh langsung ada kekuatan baru. Tapi bukan doa yang formalitas ya, doa yang benar-benar sungguh-sungguh. Apalagi sampai berpuasa, powernya itu pasti beda. Coba rasain sendiri. Apalagi kan kita pernah ya, pengurus semua di Kompel pernah berdoa puasa gitu ya. Ngerasain gitu, dikuatkan kembali. Jadi ada kekuatan yang baru yang dirasakan Daniel gitu ya. Dan di sini Allah mau menyatakan bahwa dialah yang memberikan kekuatan kepada orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Gitu. Jadi kalau kita sedang bergumul gitu ya, punya masalah, baik masalah pribadi, masalah di kampus, kuliah, masalah di pelayanan, solusinya itu bukan mengurung diri kamar gitu, tidur, katanya mau healing gitu ya. Bukan. Atau berusaha untuk pikirin sendiri. Gak akan bisa. Yang ada makin stres gitu. Tapi apa? Ambil waktu untuk berdoa. Kalian bisa coba bayangin gitu kalau misalnya kalian mencoba memerankan Daniel tuh betapa stresnya di posisi Daniel gitu ya. Tetapi dia bilang apa? Semangat dia tuh kembali lagi gitu ya. Ketika dikatakan, "Hai kamu orang yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Ada sesuatu rasa yang oke ya, aku nggak sendirian ya, aku dikasihi oleh Allah. Aku akan bisa menjalani ini bersama Allah. Baru mulai berdoa gitu ya. Belum lagi dapat jawaban doanya gitu ya. Jadi kalau kita bergumul tanpa berdoa, itu sama ibaratnya kayak kita mau perang tanpa senjata. Perang tanpa senjata mati konyol ya. Mati konyol, pasti kalah. Pasti kacau balau keputusan yang kita ambil. Jadi buat kalian, adik-adikku yang pelayan, pemimpin KTB, terutama ya, kalian bergumul pelayanan, menggumulkan adik kelompok, tapi nggak berdoa. Mati konyol. Kacau balau, makin kacau pelayanan itu, dan makin stres lah kalian. Ya kan? Ya harusnya, karena yang paling sering kakak perhatikan adalah, apalagi kayak koordinasi ya, pelayan, terlalu sibuk mengurusi kompel, menolong kompel untuk memiliki kehidupan doa yang ternikmati, memiliki HPDT yang berkualitas, tapi tanpa disadari, ternyata kualitas HPDT kalian sendiri yang bermasalah jadinya. Nggak punya waktu untuk berdiam diri, berdoa. Untuk disegarkan lagi sama Tuhan, untuk dikuatkan lagi sama Tuhan. Jadi, ingatlah ini, ketika kita sedang bergumul tentang pelayanan, tentang studi, tentang keluarga, atau teman hidup, atau apapun, kalau kau nggak berdoa, kau kayak berperang tanpa senjata. Jadi Allah itu mengasihi semua manusia di dunia. Ya, Yohanes 3:16 gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sangat mengasihi semua manusia. Tetapi Allah akan secara khusus menanggapi orang-orang yang mengasihi Dia dan setia kepadanya. Seperti Daniel. Orang-orang yang setia mengasihi Allah itu mendapat tempat khusus di hati Allah. Makanya Daniel dikatakan apa? Orang yang dikasihi. Bisa tangkap bedanya ya. Artinya apa? Apakah doa kita itu adalah bentuk relasi kita dengan Allah, atau tanpa kita sadari doa yang kita lakukan selama ini itu kita seperti pengemis, minta-minta, tapi sebenarnya kita nggak punya relasi yang baik dengan Allah. Jadi ketika pengen sesuatu minta, nggak dijawab sakit hati, ngambek gitu. Terus dalam perjalanan hidup, apakah kita seperti Daniel gitu, menjalani hidup benar-benar seturut dengan kehendak Allah, setia dan taat, keputusan-keputusan yang kita ambil itu seturut dengan kehendak Allah, dalam studi kita menjaga integritas, menyenangkan Allah atau mendukakan Allah gitu ya. Dalam mengerjakan skripsi kita berintegritas, menyenangkan Allah atau mendukakan Allah, kita memberikan yang terbaik atau kita hanya memberikan seadanya.
Atau kita masih sering copy paste laporan senior gitu, atau kita bahkan ujian pun masih tidak jujur gitu. Bagaimana Allah mau mendengarkan doa kita sementara kehidupan kita tetap melakukan dosa gitu. Itu yang sering menjadi pertanyaan. Aku minta, aku doa, tapi kayak nggak ada yang didengerin. Sebenarnya selama ini kita menjalin relasi yang intim nggak dalam perjalanan hidup kita dengan Tuhan? Atau ketika ada sesuatu yang mau kita minta, baru kita datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di luar itu, formalitas supaya 7/7 gitu. Orang yang melayani belum tentu memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ya, kenapa kita sering gitu ya melihat kayak kisah Daniel bisa aman dari kandang singa, nggak kenapa-kenapa, bahkan pengalamannya itu bisa mengubahkan suatu bangsa. Raja Darius sampai bilang, Allah yang disembah Daniel, sembahlah dia. Sampai satu bangsa itu bertobat. Itu kan amazing banget ya, kita sering terkagum gitu. Tapi kenapa kita nggak mau mengalami sendiri dalam kehidupan kita? Itu kenapa kakak bilang judulnya di awal adalah berpengalaman dengan Allah. Kenapa kita suka kagum kisah-kisah nabi-nabi di Alkitab, tapi kita nggak pernah mau men-challenge diri kita, men-challenge iman kita untuk mengalami hal itu gitu. Dan keseringan sih jawabannya karena kita itu cenderung safety player ya. Bahkan jangankan bukan yang non AKK, yang AKK dan pelayan pun banyak juga yang safety player gitu. Main di comfort zone, dia nggak men-challenge imannya gitu ya. Akhirnya nggak pernah mengalami mukjizat Allah, nggak pernah berpengalaman secara nyata gitu dengan Allah. Contohnya ya ragu-ragu mau melayani, udahlah jadi AKK aja cukup gitu. Yang jadi orang baik aja cukup gitu ya. Nanti nggak ada waktuku kalau aku nanti jadi koordinasi jadi PKK, nggak ada waktuku untuk me time, nggak ada waktuku lagi untuk hangout sama teman-teman. Nanti kayak mana tugasku? Terus nanti harus nge-zoom, nggak ada uangku. Nge-zoom online untuk kuliah udah habis gitu misalnya ya kan. Atau nanti makin jelek pelayanan ini kalau aku yang ngerjain, kakak abang yang ngerjain sekarang ini jago-jago kali, bagus-bagus sekali, komitmennya, hidupnya kudus-kudus sekali. Nanti makin rusak pula pelayananku bikin gitu. Itu sebenarnya alasan-alasan wujud dari apa ya, keraguan-raguan atau ketakutan kita. Semakin banyak ragu-ragu, semakin banyak takut, itu indikator kalau kita itu masih di dalam comfort zone. Kalau kita orangnya safety player. Nanti nggak bisa selesai skripsiku gitu. Jadi Allah menantang kita keluar dari comfort zone kita supaya apa? Supaya Allah bisa menyatakan kuasanya itu lebih nyata lagi dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak hanya orang-orang yang mengagumi tokoh-tokoh kita, tapi kita berpengalaman langsung dengan Allah. Sehingga kehidupan doa itu ngalir aja gitu. Karena memang dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Gitu. Kita selalu bertanya dengan Tuhan. Gitu. Disitulah pentingnya berdoa ya, agar Allah memberikan kekuatan kayak Daniel ini ya. Jadilah kuat ya, jadilah kuat. Poin utamanya ketika kita berdoa adalah agar Allah memberikan kita kekuatan dan keyakinan sehingga kita berani keluar dari comfort zone kita untuk setia dan taat pada pimpinan Allah dalam hidup kita apapun itu. Bahkan nanti ketika kalian jadi alumni terhadap panggilan hidup kalian gitu. Nah, lalu kenapa dikatakan perlu sampai 21 hari gitu ya? Kenapa harus sampai 21 hari gitu? Nah, di sini yang pertama adalah bentuk kesungguhan hati dari si Daniel. Kalau dia nggak sungguh-sungguh, nggak mungkin deh sampai mau 3 minggu ya berdoa yang itu aja didoakannya sambil benar-benar menangis, bergumul gitu ya, nggak selera makan, benar-benar memohon sampai Tuhan kasih jawaban. Pasti karena kesungguhan hati ya, gitu. Kenapa? Karena dia melihat dia ketakutan karena penglihatan itu akan ada kesusahan yang lebih dahsyat lagi. Bayangin 70 tahun pembuangan Babel itu udah kurang susah apa gitu ya. Sekarang dalam pembuangan Persia susah kurang susah apa gitu kan, kata Allah akan ada kesusahan yang lebih besar lagi gitu. Tapi kalau kita lihat di endingnya itu Daniel bukan meminta supaya dibatalkan, bukan, karena kesusahan itu tetap terjadi. Menarik ya. Jadi
doa yang benar tuh bukan kita sedang mengintervensi Allah, bukan. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Daniel tuh meminta supaya dikuatkan, supaya bisa melihat dengan jelas apa yang sedang Allah ingin bentuk kepada bangsanya. Karena pastilah Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi, ada yang mau Allah bentuk dalam kehidupan kita. Untuk bangsa Yehuda, kita tahu ya tegar tenggungnya mereka menyembah berhala, jadi harus didisiplinkan. Tetap masih belum disiplin, ditambah lagi waktunya, ya kan? Gitu. Jadi setiap kita, ketika Allah mengizinkan pergumulan, masalah, ataupun kendala-kendala dalam pelayanan, percayalah ada yang mau Tuhan bentuk. Dan itulah yang kita minta kepada Allah supaya dibukakan kepada kita, supaya apa? Ketika menjalaninya kita bisa tahu tujuan endingnya ini apa yang mau Allah bentuk. Jadi kita nggak bersungut-sungut, tapi kita tetap stay firm dan strong menjalaninya. Lama. Ingat, ini 70 tahun, tambah pembuangan Persia, dan akan ada kesusahan lagi. Lama, tapi tidak untuk selama-lamanya. Dan malaikat Allah memberikan janji dari Allah bahwa kau tidak sendirian dalam menjalaninya. Bangsamu tidak akan sendirian dalam menjalaninya. Jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Ya. Doa dan puasa Daniel, itulah kesungguhan hatinya, perhatiannya Daniel memohon pertolongan Allah gitu ya. Jadi kalau kita melihat gitu ya, kakak kalau baca di itu buku dari Iman yang Radikal, Holy Ambition, dikatakan ketika Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar zona nyaman kita, pasti kita ada rasa takut gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Tetapi bicara tentang iman yang radikal ini, pasti ada takut, tetapi berani melangkah, bersedia untuk bertindak, sekalipun merasa takut. Jadi iman yang radikal itu memilih untuk keluar dari zona nyaman, guna memenuhi kehendak Allah yang ditetapkan secara jelas dengan kemungkinan bahaya dan pengorbanan pribadi yang besar. Daniel ngapain harus menggumuli bangsanya? Dia udah nyaman-nyaman banget gitu ya. Jadi pejabat yang sangat terpandang lah istilahnya dan menjadi orang kepercayaan gitu ya. Tapi ngapain dia harus memperjuangkan bangsanya gitu. Ya. Sama buat kalian gitu ya. Ketika kalian mau menggumulkan pelayanan ini dan lalu men-sharingkannya lagi kepada adik-adik gitu ya, mau regenerasi ntar lagi gitu ya. Bukakanlah pahit-pahitnya kondisi pelayanan gitu. Jangan hanya memberitahukan, Dek, kau udah 3 tahun dibina, udah bisa lah ya jadi pengurus, udah bisa lah jadi PKK gitu ya. Tapi dia nggak tahu gambarannya gitu. Itulah nanti jadinya di tengah jalan dia hilang gitu ya. Ada masalah dikit, nggak kayak gini yang kubayangkan, mundur gitu ya. Ada beberapa UP yang kakak lihat ya dia mundur di tengah jalan, termasuk UPFK ya, FKUSU gitu ya. Mundur, stres, sedang butuh pemulihan gitu. Ringkih sekali gitu. Ya kan? Jadi bukakanlah apa adanya kondisi pelayanan kita, pahit-pahitnya, sehingga dia semakin jelas mau mendoakan apa. Supaya dia diberikan kekuatan dalam menjalani pelayanan ini. Sekalipun mungkin ketika di tangan mereka, pelayanan ini bukan jadi lebih baik. Bisa aja jadi lebih buruk gitu kondisinya. Karena kan kita nggak tahu kondisi apa yang akan terjadi. Ini aja pandemi COVID-19 kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba datang aja langsung kaget semua ya. Sempat nge-freeze hampir setahun gitu pelayanan yang nggak tahu mau ngapain karena peralihan dari offline ke online. Bahkan kita nggak pernah nyangka sampai sekarang masih pandemi gitu, masih online juga gitu ya. Udah mulai kaku untuk offline. Tadi bersyukur tadi ada yang cerita ya, sempat ketemu sama adik KTB-nya gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Udah bisa pelan-pelan sedikit-sedikit gitu ya berkomunitas kecil-kecil ya, 3-4 orang gitu. Dengan tetap menjaga prokes gitu. Kita nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Ya kan? Sama kayak Tuhan Yesus juga pahit-pahit, Tuhan Yesus juga bilang kan, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Gitu. Buat kalian nanti juga mau masuk dunia alumni ya, ketika kalian tergerak gitu, Tuhan panggil untuk melayani suatu daerah gitu ya, kayak Tuhan panggil aku ke daerah yang di sana gitu ya, ke Nias gitu. Tapi nggak tahu kondisinya di sana ya, cari tahu dong apa yang dibutuhkan di sana gitu ya. Masalah hukum apa yang paling sering bermasalah? Oh, trafficking kah?
Atau kekerasan di rumah tangga kah? Oh, kurang ahli-ahli hukum. Oke, aku akan tambah skillku. Aku akan ambil S2 supaya nanti di sana bisa lebih optimal gitu ya. Enggak sekonyong-konyong datang ke sana tapi nggak tahu gitu kondisinya. Nangkep ya? Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh kan dia tahu jelas kondisi bangsanya saat ini dan Tuhan kasih penglihatan kondisi ke depannya. Sehingga ketika dia berdoa, dia serius mendoakan ke Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan bukakan apa yang bisa mereka lakukan dalam masa-masa nanti kesusahan berat ini. Gitu. Jadi buat kalian gitu ya, adik-adikku dalam yang melakukan pelayanan gitu ya, serius doakan pelayanan kita. Gitu. Ketika ada masalah, Tuhan bukakan, sampaikan ke Tuhan apa adanya gitu ya. Dan buat adik-adikmu yang sedang bermasalah, ya bagaimana kau bisa tahu mendoakan adik-adikmu kalau kau nggak punya waktu untuk sharing secara pribadi gitu ya kepada mereka. Jadi ambil waktu sharing dengan adik-adik KTB gitu ya untuk ketika kita bisa punya hati untuk lebih sungguh hati mendoakan mereka. Bukan hanya ya apa yang mau didoakan HPDT, kesehatan orang tua, tapi nggak jelas ya kan HPDT yang kayak mana, kesehatannya kayak mana, masalah yang kayak mana gitu ya. Ada nggak yang KTB kayak gitu? Jam doa KTB. Semua sama, HPDT, kesehatan, studi, baik-baik aja. Tapi nggak tahu gitu masalah yang mau didoakan secara serius itu apa gitu. Gitu ya. Jadi akhirnya doa kita pun jadi kayak ala kadarnya gitu ya. Nggak yang benar-benar sungguh hati karena kita nggak tahu kondisi sebenarnya. Jadi ketika kita nggak tahu kondisi sebenarnya, cari tahu. Cari tahu kondisi pelayanan kita, Jadi walaupun kita cuma kompel, Kakak berharap kita juga cari tahu ya kondisi pelayanan. Pelayanan ini bukan urusannya koordinasi aja, tapi urusan kita. Gitu. Ya. Lalu dikatakan bahwa kenapa 21 hari kalau kita lihat kisah ini agak unik gitu ya. Kenapa? Kakak percaya sih kisah-kisah yang dimasukkan ke Alkitab ini untuk menginspirasi kita untuk bisa semakin berpengalaman dengan Allah dan semakin memuliakan Allah. Dikatakan itu adalah bentuk peperangan rohani, sedang terjadi peperangan rohani gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat 11 dikatakan sebenarnya kan 12. Janganlah kamu takut Daniel sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Jadi sebenarnya Allah itu udah dengar doa Daniel sejak hari pertama dia berdoa. Tetapi roh jahat, dibilang itu pemimpin Persia ya, roh jahat si iblis menghalangi Daniel untuk menerima berita Allah, untuk mendengarkan Allah. Gitu. Jadi kasarnya adalah si iblis berusaha menghalangi jangan sampai Daniel mendengarkan jawaban Allah atas doa-doanya. Karena saat kita berdoa, peperangan rohani itu sedang terjadi. Jadi Daniel di situ dikisahkan harus menunggu 21 hari untuk mendengarkan penyataan Allah melalui malaikat Gabriel gitu. Dan akhirnya malaikat Gabriel dibantu oleh Mikael untuk menolong gitu ya. Jadi walaupun iblis punya kekuatan di dunia ini, tetapi kuasa dari Allah jauh lebih besar. Supaya jauh lebih paham, langsung terbayangkan, coba kita buka yuk Wahyu 12 ayat 7 sampai 9, satu orang boleh bacain yuk. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Siapa yang bisa membacakan satu orang? Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, kita udah tahu kisah ini sebenarnya kan, tapi mungkin kita agak terlupa. Jadi, Dik, sebenarnya si iblis itu sudah dilempar ke bumi. Jadi dia di bumi ini ingin balas dendam. Misi dia cuma satu, menyesatkan manusia, jangan ada manusia yang tetap menjadi pengikut Kristus. Supaya kita disesatkan. Itulah misinya. Jadi, kalau kita nggak berdoa, akan sangat mudahlah kita untuk dipropaganda oleh si iblis. Tapi ketika kita berdoa,
mulai melipat tangan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah langsung menerjunkan malaikat-malaikatnya, tim malaikat Mikael itu berperang melawan si iblis, sehingga ketika si iblis itu nggak bisa lagi ganggu kita untuk clear mendengarkan suara Tuhan. Nangkep ya poinnya ya. Jadi kenapa kita perlu untuk terus setiap hari berdoa, senantiasa berdoa? Supaya kita benar-benar bisa mengetahui kehendak Tuhan. Nggak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri pengen tahu kehendak Tuhan, nggak bisa. Karena si iblis akan berusaha untuk mengacaukan pikiran kita, memprovokasi kita gitu loh. Supaya kita jangan sampai deh kita buat keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita bisa mendengarkan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita bisa melihat dengan jelas rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita bisa merasakan dengan jelas isi hati Tuhan. Itulah misi si iblis di bumi. Tapi ketika kita mulai melipat tangan berdoa, Tuhan kirim malaikatnya untuk menghancurkan si iblis. Jangan sampai dia mengganggu anak-anaknya. Sehingga kita bisa jelas langsung mendengarkan kehendak Tuhan. Tapi Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita. Kita mau mengandalkan Tuhan, bertanya ke Tuhan, mengandalkan kekuatan kita, atau mengandalkan dukun, orang pintar, gitu. Atau apa? Sekarang peramal-peramal, tarot-tarot, gitu ya. Siapa yang mau kita andalkan? Tuhan kasih kehendak bebas, gitu. Ya kan selalu bilang gitu ya. Gampang sekali sebenarnya Tuhan mengendalikan manusia. Dengan kekuatan dia buat semua manusia tunduk kepadaku, menyembah padaku. Bisa nggak? Gampang kali lah, kan Tuhan yang menciptakan bumi ini. Tapi kenapa nggak dia lakukan? Karena Allah merindukan bahwa kita datang kepadanya atas keputusan kita sendiri, bukan atas paksaan siapapun untuk mengasihinya dan menyembahnya. Itulah yang Allah rindukan. Kita datang kepadanya tanpa paksaan dari siapapun, tapi dari lubuk hati kita yang paling dalam kita datang. Karena Allah merindukan cinta sejati, karena dia memberikan cinta sejati kepada kita. Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita memahami ini, harusnya kita tiap hari akan berdoa. Itulah kenapa dikatakan harus bertekun dalam doa, bergaul karib, intim, melekat. Kalau melekat tuh begini ya, nempel ya kan? Kalau nggak melekat tuh agak ada space ya kan? Sama kayak misalnya nih ya, ini yang tangan kiri kakak si A, tangan kanan kakak si B. Dia mau ngomong, si A mau ngomong sama si B. Karena ada space di tengah-tengah, nanti kalau si C ada menghalangi kan si A mau ngomong, aku ke rumahmu ya, gitu misalnya ya. Si A mau bilang sama si B, aku ke rumahmu ya, tapi jauh gitu ya. Terus si C menghalang-halangi. Akhirnya si B nggak jelas, apa? Aku ke rumahmu, apa? Gitu, nggak jelas ya. Kurang lebih seperti itu kalau relasi yang nggak intim. Tapi kalau kita deket, ngomong deket, aku ke rumahmu ya, pasti kan jelas ya kalau kita ngomong deket. Walaupun sekarang pandemi dibilang jaga jarak ya, nggak boleh terlalu dekat gitu ya. Tapi paham ya arti yang melekat. Kalau nggak melekat, ada space untuk si iblis untuk menghalangi kita untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa melihat apa menjadi kehendak Tuhan. Itu kenapa pentingnya kita harus memiliki relasi yang melekat. Jadi nggak ada lagi space si iblis untuk menghalangi kita untuk bisa jelas mendengarkan suara Tuhan. Paham ya ilustrasi ininya? Ada peperangan rohani saat kita mulai berdoa. Tapi ketika kita tidak berdoa, kita tidak datang mengandalkan Tuhan, Tuhan nggak paksa. Walaupun Tuhan udah standby dengan malaikat-malaikatnya untuk membela kita, udah standby. Tapi kalau kita nggak datang meminta, Allah nggak bisa paksa. Sayang banget ya. Allah udah standby loh. Tapi keseringan kita nggak datang gitu ke Tuhan. Sok mau mengandalkan kekuatan sendiri. Kadang tanya ke orang pintar gitu ya. Atau peramal-peramal gitu ya. Harapannya anak Tuhan nggak ada lagi yang percaya peramal-peramal ya. Datangnya ke Tuhan gitu ya. Dan paling menyedihkan ketika kita melayani, mimpin KTB, kita jarang berdoa. Stres, buat tidur. Bagaimana kita bisa mengajarkan adik-adik kita untuk berdoa? Jadi, harapannya kita boleh memperbaikinya setelah ini. Terlebih dahulu kita menikmati Tuhan, gak apa-apa, slow down. Jadi, Dik, kalau dibilang saat kita gagal melakukan pelayanan, ada yang tiba-tiba menghilang di tengah jalan, gitu ya.
Sedih sih ya waktu dengar koordinasi sekian, tinggal sekian lagi, memutuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan gitu ya. Di tengah jalan hilang, nggak bisa dihubungin gitu. Atau PKK yang adiknya pengen kali KTB, tapi tiba-tiba dia nggak bisa dihubungin gitu ya. Sebenarnya dia bukan sedang gagal taat, tapi dia sedang gagal berdoa. Karena dia sedang gagal berdoa, dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak menikmati Tuhan, akhirnya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Udah pasti apa tadi yang kakak bilang? Mati konyol, kalah. Akhirnya apa? Jatuh tidak taat. Tangkap ya. Bergumul tanpa berdoa sama kayak perang tanpa senjata. Mati konyol, pasti kalah. Jadi buat kita, kalau ada teman kita yang sedang tidak taat, misalnya dia kayak hilang-hilang pelayanan, KTB-nya ditinggal-tinggalin, nggak jelas dia mimpinnya gitu ya, atau adik kelompoknya hilang timbul, jangan dihakimi. Harusnya kita rangkul, kita tolong dia supaya apa? Supaya dia lebih menikmati Tuhan. Kan tujuan dari KMK ini kan untuk membawa orang semakin menikmati Tuhan, betul nggak? Iya kan? Dan kakak sih berharap KMK itu bukan menjadi komunitas orang-orang Farisi ya, tapi kita tolong dia. Ketika dia tidak taat, dia dalam posisi sedang tidak menikmati Allah sudah pasti. Dia sedang tidak memiliki kehidupan doa yang baik. Tolong dia untuk kembali bisa menikmati Tuhan dalam doanya. Percayalah, kalau dia sudah menikmati Tuhan dalam doanya, itu nggak usah disuruh-suruh, nggak usah didorong-dorong, dia akan taat sendiri. Karena itu menjadi kerinduan hatinya. Gitu ya. Jadi buat kita harapannya kita boleh saling mengingatkan, saling memotivasi untuk saling berdoa dan tidak menghakimi ketika ada yang sedang jatuh, tapi menopangnya dalam doa. Bersyukur sih dengan berdoa bersama ini kita terlatih lagi, dikuatkan lagi ya kan. Berdoa bersama kita saling dibakar lagi semangatnya untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan dalam doa gitu ya. Lalu ketika kita selesai dalam jam doa ini harapannya masing-masing kita kembali lagi hidup ya, kehidupan doa pribadinya. Kembali lagi berapi-api kehidupan doa pribadinya. Seperti itu ya. Dan doa itu bukan sekedar ritual gitu ya, yang enak dilihat mata atau didengar telinga bagus kata-katanya, nggak harus kok. Makanya bilang aku nggak pandai berdoa, kata-kataku sering berantakan gitu, nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya Tuhan udah tahu gitu apa masalah kita, apa isi hati kita. Yang Tuhan rindukan itu hatimu datang memohon. Seperti Daniel, datang kepada Tuhan, supaya kita datang memohon kekuatan dari Dia, bergantung padanya, berpegangan erat padanya, menjalin relasi yang intens. Itu yang Allah rindukan sebenarnya. Gitu. Allah punya kok jalan keluarnya. Allah udah tahu masalahnya dan Allah udah punya jalan keluarnya. Hanya kau mau datang aja. Itu yang menjadi kerinduan Allah. Jadi nggak usah khawatir soal kata-kata, nggak tahu aku ngucapinnya, nggak apa-apa. Datang aja. Jadi ingat ketika kita berdoa, langsung terjadi peperangan rohani yang dahsyat. Jadi kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab ini adalah kisah pilihan Allah, kakak percaya. Supaya apa? Diabadikan untuk menjadi pembelajaran buat kita dan menariknya dia tetap relevan ya. Dari zaman tahun kapan sampai sekarang tetap relevan. Untuk apa? Menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, menegur kita gitu ya, dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi selain berdoa memang sangat penting gitu, rutin belajar firman Tuhan ya, saat teduh. Jadi saat teduh itu beda dengan baca renungan. Ya, namanya saat teduh. Ya. Jadi memang harus menyediakan waktu untuk slow down, merenung ya, baca, renungkan, resapi, lalu doakan. Jadi kalau kita berdoa itu didahului dengan merenungkan firman Tuhan, itu jauh lebih jelas kita melihat mana jalan yang Allah akan tunjukkan. Kayak lalu yang bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tahu pelita ya? Pelita itu kan lampu kecil ya. Dia itu hanya bisa menerangi setapak di depan, nggak bisa menerangi sampai jauh ke sana gitu. Kenapa? Karena Allah memang begitu. Dia bukakan sedikit-sedikit supaya apa? Kita datang tiap hari kepadanya. Karena yang Allah rindukan itu adalah relasi dengan kita gitu. Bisa aku selesaikan masalahmu, bisa, tapi aku kasih sedikit-sedikit supaya kau datang tiap hari padanya. Gitu. Jadi supaya apa? Kita datang. Datang terus mendoa kepada Tuhan, bertanya. Akhirnya kita berjalan dalam hidup kita
turut dengan pimpinan Tuhan. Kan dibilang melangkah ya, bukan berlari-lari ya. Kadang kan kita suka gitu ya, ngambil keputusan tuh emosional, pengen cepet-cepet gitu ya. Tanpa kita sadari kita udah lari-lari kencang, Allah di belakang masih ya kan. Slow down, nggak apa-apa. Tenangkan diri dulu, mundur dulu gitu ya. Jadi kalau ada masalah buat pengurus gitu ya, lagi stres banget gitu ya. Oke, minta izin kepada teman-teman, kasih aku bagian yang ringan-ringan dulu ya. Aku butuh waktu untuk alone with God gitu. It's okay gitu. Jadi kalau ada teman-teman pengurus yang lain saling mengerti lah ya, saling perlulah ada sharman gitu ya, sharing time kalian para pengurus. Kadang kan ada yang sedang mumet tapi tetap dituntut. Kau kan kombin, ini harus jadi tanggung jawab, nggak usah dibilang-bilang. Iya, aku tahu tanggung jawabku, tapi dia kan bisa jadi sedang punya masalah yang berat gitu. Dia butuh kita tolong untuk punya waktu khusus berdoa supaya menikmati Allah gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Ambil waktu. Bila memang kalau bisa harus dikondisikan ya, kakak juga sebagai alumni berusaha banget gitu ya. Dalam sebulan itu ada satu waktu alone with God gitu ya. Kosongkan waktu, nggak kerja gitu. Kalau dosen kan enak ya, masih bisa ya ngatur waktu aku kosong di sini gitu ya. Benar-benar praise and worship, dengar lagu rohani, ber-PA, baca buku gitu ya, untuk nge-refresh, untuk kembali lagi dengar suara Tuhan. Karena kita di kampus, di dunia kerja gitu ya, di lingkungan rumah kita akan banyak terkontaminasi ya dengan ya pola pikir dunia ya. Jadi kita perlu didetox gitu. Tuhan lah yang bisa mendetoks itu gitu. Jadi kita clear lagi, waras lagi, bisa seturut dengan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi kita bisa taat dan setia, bahkan dia ditantang Allah ke suatu tempat atau ke suatu panggilan pekerjaan yang berat gitu ya, kita siap gitu untuk go gitu ketika Allah panggil dengan setia dan taat ya. Dan yang ketiga adalah bentuk ketekunan dan usaha yang sungguh. Dalam posisinya Daniel sedang berada dalam medan peperangan rohani. Daniel tahu itu ya, menunjukkan dia benar-benar sungguh-sungguh. Bayangkan 21 hari tidak makan, tidak mandi, itu dan berdoa serius puasa. Coba kalau kita bayangkan dia stop berdoa di hari kelima, udah 5 hari, aduh udahlah nggak jelas nih, udahlah ya mungkin Tuhan emang nggak pakai aku lah gitu untuk menolong gitu saja kan. Bisa aja kan Tuhan nggak pernah akan memberikan jawaban doa. Tapi kadang itu cara si iblis juga loh memprovokatori kita. Kayak yang tadi di awal ya, kakak bilang bagaimana peperangan rohani itu sedang terjadi ya. Kadang harus hati-hati, makanya semakin kita kacau pikirannya, banyak keraguan, semakin harus sering berdoa ya. Kadang kalau sudah levelnya kalian pelayan, mau masuk ke dunia alumni, itu levelnya bukan kayak level cobaan-cobaan yang anak kelas SD kelas 1 ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Levelnya pasti akan lebih tinggi dibuat si iblis ya. Lebih tinggi. Kalau masih petobat baru levelnya untuk berjuang saat teduh gitu ya, bangunnya susah gitu kan, diri sendiri ya masih ya. Bangun susah, masih males-malesan gitu ya. Tapi kalau untuk levelnya pelayan, PKK atau mau masuk ke dunia alumni itu levelnya itu udah masih lebih tinggi. Bisa cobaan itu dipakai si iblis melalui orang-orang di luar kita, orang di dekat kita. Bukan kita lagi, tapi orang lain. Orang lainnya itu adalah orang terdekat kita. Misalnya siapa? Orang tua kita. Gitu ya. Kau lah ya, kerjaan kau udah habis nge-Zoom belajar. Nah, ini lagi intern koordinasi, siap itu berjam doa, mimpin KTB. Itu aja terus kau kerjain. Tak kapan kau cuci piring katanya gitu ya, berantem sama orang tua kadang-kadang ya. Kau kuliahkan di hukum bukan mau jadi bibelon ya. Mau jadi sarjana hukum, kadang-kadang seperti itu ya. Langsunglah muncullah kan, apalagi lagi nggak bagus nih ratingnya. Muncullah suara-suara kan, berarti memang nggak didukung. Memang salah keputusan mengambil koordinasi. Nah, itulah provokasi dari si iblis. Memang nggak cocok, memang nggak sebenarnya nggak jadi koordinasi kian ya. Salah aku ngambil keputusan jadi koordinasi sesuatu. Atau misalnya pembimbing skripsi, siapa yang lagi skripsian ya kan, susah kali dihubungi pembimbingnya. Pas lagi ada pembimbingnya di kampus, pas pula lagi intern, atau pas pula adik KTB-nya mau minta sharing gitu kan. Gila kan, memang kayaknya memang nggak cocok kian aku jadi koordinasi. Terus skripsiku aja aku selesaikan dulu baru nanti aku lanjutkan. Itulah provokasi si iblis. Hati-hati. Dia bukan ke diri kita lagi dia pakai ya, tapi orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Untuk memprovokasi kita
supaya akhirnya apa? Tidak taat, mundur di tengah jalan, mulai membuat keputusan-keputusan yang comfort zone, nggak berani untuk keluar dari zona aman. Padahal ketika kita men-challenge diri kita, misalnya kayak kakak berterima kasih juga ya buat adik-adik yang tetap setia melayani koordinasi. Tanpa kalian sadari, kalian itu terlatih untuk semakin naik level dalam manajemen waktu, ya kan? Keseimbangan antara studi, pelayanan, untuk diri sendiri, istirahat kalian harus seimbang ya. Gitu ya, me time kalian untuk kesehatan, olahraga harus ada waktu ya, makan sehat, tidur cukup 7-8 jam. Kakak orang kedokteran, kakak akan selalu mengkampanyekan itu. Jangan sampai gara-gara mengerjakan pelayanan nilaimu berantakan. Jangan sampai ya. Gitu. Tapi ada harga yang harus dibayarkan. Nah, kau mengerjakan pelayanan pula, selesai mengerjakan pelayanan, kau harus baca, belajar. Jadi apa? Waktu main sosmed jangan terlalu lama, nonton drakornya jangan kelamaan sampai begadang, gitu kan? Main gamenya jangan kelamaan, boleh, tapi semakin terlatih untuk mengatur waktu, semakin terlatih untuk manajemen keuangan, karena harus beli kuota ekstra untuk nge-zoom KTB, jam doa, ya kan? Gitu. Kadang membayarin adik lagi ya kan, Kak nggak bisa KTB, nggak ada uangku beli kuota, terpaksa lah kakaknya yang mengeluarkan uang saku. Berapa nomor? Oh ya kakak udah kirim ya dek ke nomor handphonemu kuota internet untuk kita KTB, kali kakaknya kan gitu. Kan harus nabung gitu ya. Tapi itu menjadi berkat kan. Kau semakin dilatih untuk menggunakan uangmu menjadi berkat. Mengatur waktumu secara seimbang. Kau tahu menentukan prioritas dalam hidupmu. Hidupmu semakin berkualitas. Itulah keuntungan ketika kau berani keluar dari comfort zone. Tapi kalau nggak berani keluar dari comfort zone, aku sudah cukup lah jadi kakak yang baik, belajar firman Tuhan, jadi anak yang baik-baik, baik budi, yang penting nggak melakukan dosa, ikut ini. Kau orang yang egois dan kau tidak akan bertumbuh naik level. Kan tujuan kita kan untuk terus naik level menuju ke semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Iya nggak? Tapi kau nggak akan naik level kalau kau nggak men-challenge dirimu. Namanya naik level, naik tangga, makin capek nggak? Makin ada tantangannya nggak? Makin tantangannya makin berat nggak? Makin berat. Tapi akan sebanding dengan hasil yang kau terbentuk dalam dirimu. Gitu, ya. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kita untuk terus bertekun dalam doa ya. Push, pray until something happens. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah putus asa. Walaupun belum selesai masalahnya, belum selesai, tapi yang paling pertama adalah yang kau akan sadari adalah relasimu dengan Allah semakin lebih baik. Kebergantunganmu pada Allah semakin lebih baik. Dan kau pasti pernah nggak kalian lihat orang, dia sedang punya masalah sebenarnya. Tapi dia sukacita ya. Mukanya itu kayak berseri-seri gitu. Nggak kelihatan orang yang mutung gitu, punya masalah gitu. Tapi kok abang ini kayaknya enjoy banget ya. Aku tahu padahal dia sedang punya masalah. Aku tahu padahal dia menghadapi pembimbing skripsi yang agak berat. Tapi dia kok enjoy banget ya mengerjakan pelayanan ini. Karena dia menikmati Allah. Karena dia tahu ini memang agak berat. Tapi ini nggak akan selamanya. Akan ada kesudahannya. Karena dia tahu dia nggak sendirian. Allah punya jalan keluar. Hanya bicara soal waktu kok. Dan poinnya hanya Allah menyuruh dia lakukan yang terbaik, sisanya bagian Allah. Yang penting, do your best and let God do the rest. When we pray, when we work, we work. When we pray, God's work. Orang-orang yang memahami ini dengan jelas, dia akan sangat enjoy menjalani hidup. Dia akan menjadi orang yang sangat ikhlas menjalani hidup. Karena apa? Dia tahu hidup ini kalau terlalu kekeh dipegang kali bisa stres. Gitu ya, tarik-menarik dengan maksain sesuai kehendak kita bisa stres. Tapi ikhlas menjalani seterus dengan kehendak Allah itu hidup tuh enjoy banget. Gitu. Ya. Sederhana. Coba deh nanti selesai ini sebelum tidur kalian praise and worship, berdoa sebentar, kalian bisa tidur lebih nyenyak loh. Itu secara psikologis juga sudah terbukti gitu ya. Makanya ada istilah meditasi. Meditasi itu kan sebenarnya kita udah lakuin gitu, berdoa. Itu berdoa. Bukan minta kekuatan apa, enggak, berdoa. Gitu. Praise and worship dengan musik ya. Secara kedokteran dibilang endorfin itu akan keluar gitu ya. Endorfin itu hormon bahagia, hormon tenang gitu ya. Jadi kepedihan di dalam hati itu terilis, lebih ikhlas, lebih enjoy. Coba deh
biasain. Kalau kakak sih melatih diri seperti itu ya, sebelum tidur, praise and worship, doa malam, evaluasi 1 hari, baru tidur. Tidur itu harus cukup ya, 7-8 jam, bangun pagi. Kalau kakak, karena kakak suka olahraga lari ya, kan lari terus pagi, jadi bangun 4:30, saat teduh dulu, praise and worship, baru olahraga lari pagi jam 6 gitu. Itu enak banget jalanin hari deh. Coba latih diri kalian. Jadi kalian tuh jalanin hari itu benar-benar bersama Tuhan gitu. Dan mau apapun masalah, hidup ini pasti akan penuh masalah, kalian itu akan sangat tetap stabil gitu emosinya, nggak up and down. Kadang walaupun bilang anak Tuhan, kadang dalam pelayanan kalian pernah nggak itu bertengkar gitu ya, ingin mempertahankan pendapatnya sendiri, harus ikon gitu. Ya, kalau yang sedang baik HPDT-nya, pahamilah mungkin dia sedang tidak baik HPDT-nya, bawa dia kembali menikmati Tuhan dalam doanya ya. Jangan malah dibales-bales lagi, jangan dijawab-jawabin gitu. Yang ada aja kalian berdebat. Orang yang non AKK mendengarnya kayak mana nih ini ya, anak KMK tapi berantem-berantem gitu. Jangan sampai ya. Apalagi kan anak hukum ya, bawaannya mau berdebat aja ya kan. Gitu ya. Dan setelah berdoa dan berpuasa selama 21 hari, Tuhan dengan nyata membuka jalan dan menjawab segala ketakutan dan kesusahan hati Daniel. Tidak jadi masalahnya, tetap jadi. Tetapi mereka diteguhkan dan mereka bisa menjalaninya dengan berteguh hati bahwa mereka tidak sendirian. Dari kisah Daniel ini kita bisa belajar ya, berdoa, bila perlu berpuasa, itu komponen penting dalam kehidupan rohani kita, gitu ya. Karena itu menjadi senjata rohani. Ketika kita mulai melipat tangan berdoa, kita mengundang Allah dan peperangan rohani terjadi. Itu jadi senjata rohani untuk kita mengerti tentang penyertaan Tuhan kepada setiap orang yang merendahkan diri di hadapannya. Dan harapannya kita itu berdoa sebagai kekasih Allah ya, bukan sebagai peminta-minta. Jadi evaluasi juga hidup kita. Bagaimana hidup kita? Jangan kita berdoa iya, meminta iya, tapi dalam perjalanan hidup kita ngelakuin dosa iya gitu. Tapi kan Kak, selama kita di dunia kita pasti akan jatuh dalam dosa, iya. Tapi kalau sebisa mungkin kita tidak lakukan, jangan sampai dilakukan. Kalau kita tahu itu tidak benar dan tidak berkenan di hati Allah, jangan dilakukan. Ya, kadang kan kompromi ya. Kan gak ada yang lihat, kan gak ada yang tahu, ya. Nggak hanya cowok ya, cewek juga, apalagi sambil searching internet gitu ya. Kadang saya agak risih gitu ya. Memang saya suruh misalnya kuliah gitu kan, open cam ya deh, open cam gitu. Tapi kadang dia senyum-senyum sendiri. Kayaknya mata kuliah saya berat deh gitu ya, biologi molekuler gitu ya. Tapi kalau senyum-senyum sendiri, oh dia rupanya open cam tapi nonton YouTube. Gitu kan. Harapannya anak Tuhan tidak seperti itu ya. Gitu. Mudah-mudahan kita pun ini nggak nyambil-nyambil ya sambil berjam doa ini ya. Nggak sedang-sedang nyambil-nyambil yang lain gitu ya, tapi kita fokus gitu ya. Ya. Kesetiaan kita kepada Allah dibangun dengan berdoa dalam berbagai perkara, bila perlu berpuasa. Jadi the greatest test of life is obedience to God. Jadi inti dari doa yang berpuasa adalah hidup yang senantiasa setia dan taat kepada Allah secara konsisten. Harapannya kita bisa selalu mengingat kisah Daniel ya, bagaimana dia sejak mahasiswa tetap hidup konsisten, setia, dan taat kepada Allah, hidup yang berintegritas sampai ke dunia alumni, sehingga doa-doanya itu doa yang berkenan di hati Allah. Doa yang benar-benar bentuk relasi yang intim antara Allah dan Daniel seperti sepasang kekasih. Harapannya doa-doa kehidupan doa kita bisa seperti itu. There will be no peace in any soul until it is willing to obey the voices of God. Jadi, tidak akan pernah ada damai sejahtera yang paling dalam hidup kita selain mentaati suara Allah, pimpinan Allah dalam hidup kita. Kalau kita berusaha untuk lari, berusaha untuk tidak taat, itu kita akan selalu diresahkan karena Roh Kudus Allah itu yang meresahkan kita. Kembalilah. Mulai lagi jalin relasi dengan Tuhan, karena Dia sudah menunggu kita untuk kembali berelasi dengannya dalam doa-doa kita. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih buat Allah yang begitu luar biasa mengasihi kami. Allah yang begitu setia di tengah ketidaksetiaan kami. Allah yang begitu sabar menunggu kami untuk datang kepadamu, walaupun kadang kami tidak datang kepadamu Tuhan, dan terlalu sibuk dengan aktivitas kami, bahkan terlalu sibuk dengan pelayanan kami. Biarlah kiranya kami terlebih dahulu menyediakan waktu kami untuk berelasi dengan Tuhan, menikmati Tuhan, sehingga kami bisa tahu dengan jelas apa yang Tuhan ingin kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami bisa jauh lebih efektif dan tidak terlalu sibuk berlebihan yang sebenarnya tidak berkenan di hati Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan bukan hanya pada saat kami punya masalah, tapi dalam setiap hari dalam perjalanan hidup kami terus datang kepada Tuhan untuk bertanya, meminta pimpinan Tuhan, untuk terus berpegangan pada Tuhan, agar kami terus boleh melangkah di dalam rancangan Tuhan. Tegur kami Tuhan ketika kami mulai melenceng, bawa kami kembali kepada jalan-Mu. Karena yang kami rindukan selama hidup kami boleh terus masuk ke dalam rancangan-Mu dan menjadi manusia yang seperti Kau rancangkan, yang mengasihi-Mu, menyenangkan-Mu, dan memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dikembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Kak ini untuk khotbah yang boleh disampaikan bagi kita, untuk kita tetap boleh bertekun dalam doa-doa kita, dalam apa yang boleh kita kerjakan, dalam apa yang boleh kita lakukan. Selain kita bergumul, kita tetap berdoa dan meminta pimpinan Tuhan, dan mendengarkan serta mentaati kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudari, kita akan angkatkan doa permohonan kita. Kita terlebih dahulu bernyanyi lagu permohonan kita, Kuasa Doa. Menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telinga-Mu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjawab doaku dengan cara terbaik-Mu, karena tangan-Mu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Kita akan masuk dalam doa-doa permohonan kita. Mari kita sampaikan doa permohonan kita. Kita doakan topik pelayanan kita untuk penginjilan kita.
Dalam pelayanan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita doakan untuk kampus USU, khususnya Fakultas Hukum, supaya semua orang yang ada di sini mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mari angkatkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita juga doakan supaya komponen pelayanan semakin rindu untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah kampus maupun keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Kita naikkan doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita juga doakan pembinaan. Mari kita doakan untuk setiap orang yang sudah dikabarkan akan Injil. Kiranya semakin giat mengisi diri dan bertumbuh di dalam iman akan Yesus Kristus. Mari dengan kesungguhan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kita naikkan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita doakan untuk setiap AKK dan PKK yang ada di kelompok kecil, supaya semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin rajin mengisi diri, dan semakin menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita bermohon di hadapan Tuhan. Mari kita juga doakan untuk kelompok besar yang sudah dikerjakan di pelayanan kita, baik USU maupun di UPFH, supaya kita melalui komponen pelayanan semakin bertumbuh dan berdampak. Mari juga kita doakan untuk pelipat gandaan dalam komponen pelayanan ini. Mari kita doakan untuk pelipat gandaan kita di tahun ini,
Biar Tuhan yang berotoritas dalam segala sesuatu untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Baik PKK, CPKK maupun komisi kelompok kecil boleh semakin bergantung kepada Tuhan. Mari sampaikan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap apa yang direko, biar kiranya Tuhan menolong dalam setiap tahapan yang boleh mereka lalui. Kita berdoa agar AKK semakin rajin mengisi diri dan terus berdoa kepada Tuhan. Mari kita juga doakan untuk AKK yang masih belum direko, supaya terus mengingat dan sembari mendoakan visi kelompok kecil. Mari naikkan doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk pengutusan. Mari doakan untuk setiap AKK yang melayani di organisasi supaya terus mengerjakan visi mereka, yaitu untuk memberitakan Injil. Mari kita bermohon di hadapan Tuhan lewat doa kita. Mari kita juga berdoa untuk persiapan KAU ini supaya mereka semakin giat mengisi diri dan tetap berdoa untuk menjadi visi pribadi mereka. Mari dalam kesungguhan hati kita memohon kepada Tuhan. Mari naikkan harapan dan cita-cita kepada Tuhan. Mari naikkan pergumulan dan kerinduan kita kepada Tuhan.
Mari juga angkatkan pelayanan pribadi lepas pribadi kita, dimanapun kita melayani. Sampaikan kepada Tuhan permohonan kita dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Saudara-saudari, kita akan angkatkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau Tuhan boleh berotoritas atas hidup dan kehidupan kita. Kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Mari nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan dengan pujian. Jadikanku Tuhan rumah doamu. Kita angkat pujian. Bawa hidupku sekarang tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mengundang Kak Hedi untuk boleh menutup kita dalam doa. Untuk kawan-kawan nanti jangan lupa untuk mengisi angket jam doa kita. Ada tertera di kolom chat. Kepada Kak Hedi kami silakan Kak. Mohon izin, di sini hujan deras, jadi kalau agak ribut mohon maaf ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah memanjatkan doa-doa kami kepadamu dalam jam doa kami hari ini. Dan kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami belajar dari kesaksian hidup Daniel. Biarlah kiranya Tuhan, untuk setiap doa yang kami panjatkan, biarlah Tuhan boleh menjawabnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang menolong secara khusus pelayanan di UKM, KMK USU, UP Fakultas Hukum, boleh terus mengerjakan visi Allah dalam pelayanan kampus mereka. Ketika Allah menginginkan visi itu boleh terus dikerjakan, Allah juga yang akan terus meresahkan anak-anak-Mu yang berkuliah di kampus hukum untuk ambil bagian di dalamnya. Dan kami bersyukur ketika adik-adik kami yang terlibat dalam pelayanan di KMK UP Fakultas Hukum, di tengah kesibukan mereka dalam menjalani studi, mereka tetap setia dan taat. Tuhan, berkati adik-adikku agar mereka tetap setia dan taat mengerjakan pelayanan ini, untuk setia menggembalakan komponen agar semakin menikmati Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing dalam berelasi dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada adik-adikku ini agar tetap setia mengerjakan sampai akhir, sesulit apapun pelayanan ini, sesulit apapun kendala yang dihadapi, permasalahan di antara sama mereka pengurus, biarlah Tuhan yang menolong para adik-adikku yang para pengurus koordinasi terlebih dahulu menikmati Tuhan dan mengalami pertumbuhan iman mereka, sehingga akhirnya mereka juga boleh menolong komponen untuk menikmati Tuhan dan menolong komponen mengalami pertumbuhan iman. Tuhan Yesus, Engkaulah yang terus melindungi, memberkati, dan menyertai pelayanan di Fakultas Hukum. Sampai di sini Tuhan boleh menyertai, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai pelayanan ini karena visi ini adalah milik-Mu. Jam doa ini selesai Tuhan, dan biarlah selesai jam doa ini kami boleh semakin membangun relasi pribadi kami dengan-Mu yang semakin intim lewat doa-doa kami. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, sekarang dan sampai selamanya. Amin. Selamat malam. Memberkati. Demikian untuk jam doa kita malam hari ini. Terima kasih untuk kawan-kawan saudara-saudari yang boleh mengikuti ibadah kita hari ini. Jangan lupa untuk mengisi angket kita. Sudah ada di kolom chat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oh, kita mau foto bersama dulu ternyata untuk dokumentasi. Boleh di stop dulu share scriptnya. Siapa yang ngambil gambar kita hari ini? Aku ya. Oke. Ya, dari Kairani. Boleh dibuka kameranya. Dari Putri, Marisjon. Ya. Halo Maris, Kairani. Oke, sepertinya terkendala ya karena ada hujan deras juga. Oke, teman-teman, ayo kita senyum. Senyum terus ya sampai aku bilang sudah dari sekarang. 1, 2. Sekali lagi dengan gaya yang berbeda. 1,
1, 2. Oke, thank you. Kasih Kak Emi. Selamat malam semua. Ini cowoknya cuma 2 ya. Iya. Biasanya kan orang hukum banyak juga cowok ya. Gimana lah Kak? Thank you Kak Emi. Oke, Thank you, selamat malam teman-teman. ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Kak. Ya. Thank you Kak. Thank you teman-teman.